Hai guys, selamat datang di Desi di Skotlandia. Apa kabar hari ini? Semoga semua baik-baik saja. Hari ini, minggu ini akan ada pengambilan sampah untuk sampah di kebun. Jadi ini aku lagi siap-siap mau potong-potong sebagian yang udah jelek. Nanti mau dimasukin ke tong sampah supaya bisa diambil sama petugas sampah wali kota. Sampahnya itu seperti ini nih, kita ada yang biru untuk plastik, nah ini untuk sampah general, nah ini untuk sampah dari kebun, tanaman segala macam. Nah seperti ini, sebagian udah aku masukin tapi belum selesai. Nah itu untuk gelas, botol dan jars, dan terus itu untuk kertas dan kardus. Nah ini taman depanku tuh seperti ini nih, belum aku bersihin, belum aku rapihin. Jadi nanti yang sudah mati, yang udah layu itu mau potong-potongin supaya nanti bisa aku buang. Nah seperti yang di sana itu tuh lihat, ada yang harus dibersihin. Sebagian udah aku bersihin kemarin, ini udah sempat dibersihin sebagian, tetapi masih belum semuanya. Coba lihat di sini, aku kemarin udah aku bersihin di sini. Ini aku punya hosta, dia udah mulai muncul karena udah musim spring. Hosta itu dalam keadaan seperti ini sudah boleh dipotong, bisa dimakan. Bisa ditunggu sedikit lagi sampai dia daunnya udah mulai keluar. Jadi ini termasuk keluarga asparagus dan dia itu rasanya persis seperti asparagus, hanya saja tidak semahal asparagus. Nah ini edible. Nah ini aku punya hosta lainnya yang warnanya itu ungu. Ini udah mulai keluar. Nah itu juga. Jadi di sini aku punya 4 atau 5. Nah ini kalau sudah mekar sempurna, dia itu sangat besar. Tuh. Ini udah mulai keluar nih. Ya. Nah ini aku tutupin seperti ini. Ini adalah kulit dari pohon. Jadi ini untuk meredam tumbuhnya rumput liar. Nah di bawah ini aku ada ini kain, ya seperti kain, bukan plastik ya. Jadi dia air kalau turun dia langsung ke tanah, jadi dia nggak menggenang. Nah ini tujuannya adalah sama, untuk menghentikan pertumbuhan rumput liar. Jadi so far ini aku cuma ada satu yang tumbuh, tapi itu gampang kan diambil kalau cuma satu-satu, daripada kalau banyak banget itu nanti susah. Nah ini dulunya ini kebun yang di sebelah sini. Ini taman depan, ini sebelumnya dulu adalah penuh dengan rumput hijau, rumput golf itu. Cuma aku bosan, jadi aku babat semua. Aku tutup, lalu aku tutup dengan tadi itu yang kain hitam itu. Lalu ditimbun tanah dan aku mulai tanam tanaman. Beberapa tanamanku ini namanya Christmas apa ya? Lupa aku. Nah ini dia berbunga di musim dingin loh. Nah ini dia masih bertahan, cakep ya. Nah di antara sela-selanya aku tanam tulip, jadi penuh dia. Nah ini dia munculnya nanti kan bulan semi, musim dingin aku punya bunga itu, nanti dia musim seminya muncul tulip-tulip. Dan beberapa yang lain tuh masih banyak juga tulip di situ, belum muncul semua. Nah terus aku juga punya yang batang-batang besar seperti ini. Ini namanya Verbinum. Ini dia apa sih namanya, gede gitu ya, tapi dia berbunga. Kalau di sini namanya bush, flowering bush. Nah itu pohon pear yang besar itu, tapi dia belum pernah menghasilkan yang itu. Mungkin dia mandul atau bagaimana, tapi sudah banyak ininya. Coba aku lihatin, udah mulai banyak bunganya tuh. Cuman nggak tahu kenapa dia nggak pernah jadi, udah 4 tahun. Terus itu aku punya juga tulip tuh, warnanya yang berbeda. Dan sebelah sana sama itu Christmas tree juga itu, Christmas flower yang seperti tadi aku tunjukin yang pertama. Nah ini ada beberapa rose di sini. Nah itu rumput liar, tuh bayam liar, belum aku cabutin. Nanti rencana mau aku cabutin hari ini. Nah ini namanya dandelion. Sebagian orang mungkin berpikir ini adalah rumput liar, tetapi dia hanya tumbuh untuk tanah yang kekurangan jenis unsur tertentu. Dan ini digunakan bagus, ini kalau dikeringkan daunnya bisa dibikin teh. Nah ini bagus untuk kesehatan. Sampai ke akar-akarnya juga bisa itu kalau dikeringin. Terus
dimasak. Nih daunnya kalau masih muda, ini kan udah agak tua ya karena dia udah berbunga. Kalau daunnya masih muda itu bisa disalad. Adalah peony. Dia aku tanam dari bulb seperti tulip begitu. Nah ini mulai muncul sekarang. Cuman dia ini karena baru tahun pertama, jadi aku pikir dia nggak bakal berbunga tahun ini. Cuman hanya akan berdaun seperti ini aja. Nah ini sebutannya adalah bleeding heart. Ada 3 warna aku ini harusnya. Nah ini yang merah pink, terus sebelah sini nih ini yang putihnya, dan dia juga tahan dingin, jadi aku biarin gitu aja, dia balik lagi di musim semi. Yang kuningnya aku nggak ngeliat, kayaknya nggak keluar. Nah terus yang ini adalah daffodil. Nah dia warna macam-macam, ada yang kuning, nah ini yang putihnya, jenisnya macam-macam dia, bagus. Tapi belum semua muncul juga ya, karena kan ini bagian taman depan itu dia hadapnya ke utara, jadi masih cenderung agak dingin. Nah itu bagus dia. Itu seperti apa ya, aku nggak tahu nama Indonesianya, cuman dia itu seperti itu daunnya, dia variegated gitu, ada 2 warna ya. Di sini namanya Euonymus. Nah terus ini heather, nah, ini tulip lagi. Nah ini lavenderku ini jelek ini sekarang, ini udah tahun berapa tahun, mesti aku perbarui lagi. Tadinya ini sebagian sini nih semua penuh dengan lavender, jadi begitu dia berbunga bagus banget di jalan setapak ini, jadi kiri kanan dia bakal ada lavender. Nah ini lavenderku yang udah lama, udah gede banget. Nah dia udah mulai padat kan ini ya, padat banget. Nah itu tulip-tulip yang lain juga yang sudah aku tanam dari beberapa tahun lalu dan kubiarkan saja. Ini ada satu tumbang, ini namanya hyacinth. Hyacinth ini sama bentuknya seperti tulip, umbinya itu seperti bawang, seperti tulip, dan dia wangi banget. Ada beberapa warna yang aku tanam, ini yang pink, itu yang putih, dan itu yang ungu. Nah tapi seperti yang kita ketahui yaitu dia cuman tumbuh di musim semi. Nah terakhir ini adalah muskari, sama dia umbi juga, tumbuh di musim semi. Jadi kalau ini udah muncul aku tahu petandanya bahwa musim semi udah tiba ya. Nah ini adalah primrose, tahan dingin banget, ditanam aja sekali nanti dia balik lagi. Seperti sekarang dia balik berbunga. Nah ini adalah fritillaria, tuh bunganya hadap ke bawah, sama dia umbi juga, cakep dia. Nah ini adalah peoniku. Tahun ini aku yakin dia berbunga karena ini aku udah tanam dari berapa tahun. Nah tahun kemarin dia udah berbunga tuh, itu juga tuh, itu peony. Nah itu daffodil ya. Kayak semak belukar ya, tapi ini semua nanti bulan Mei Juni gitu dia penuh dengan ada bunga-bunganya ini semua. Aku juga punya hibiscus, bunga kembang sepatu dan macam-macam. Nah itu yang ini ini namanya English bluebell. Nah kalau suka lihat di Google tuh ada di foto kalau woodlandsnya penuh bluebell, rame banget, cakep. Nah ini dia termasuk liar, jadi tanam sekali nanti dia nyebar. Jadi memang ideku adalah nanti supaya di bagian sini semua tersebar biar dia penuh. Nah itu contohnya tulipku tuh muncul lagi kan. Nah ini yang seperti aku bilang semak, seperti tanaman semak begitu, tetapi dia berbunga, cakep tuh. Banget. Nah, aku punya beberapa rose di sini. Terus nah ini juga peony. Bedanya sama peony yang tadi ku tunjukin, peony yang tadi adalah dia dari umbi. Nah, kalau peony ini sebutannya adalah tree peony, pohon peony. Jadi nah ini udah mulai ada putiknya. Ini dia bakal bertahan bertahun-tahun loh, bisa ratusan tahun kalau nggak diganggu gugat. Jadi dia bakal besar.
Apalagi ya, aku punya apel, pohon apel. Ini pohon apel udah mulai mau berbunga tuh. Aku juga punya lili, tapi bentar ya, itu udah mulai hujan, jadi aku mesti menyingkir dulu, nanti aku sambung. Nah ini bagus nih, tuh lihat warna kuning. Nah itu dia termasuk bush, tapi dia berbunganya hanya sekarang, dan satu pohon itu warnanya kuning. Nanti setelah itu dia hilang jadi warna hijau daunnya ketika musim springnya sudah habis. Nah itu Pak suami lagi motongin rose-nya, trimming rose. Ini rose semua kita tanam dari cutting. Ini aku ambil di mana-mana yang dulu di tempat kerja yang lama ada rose cakep, jadi aku coba perbanyak, aku tusukin aja ke sini. Nah ini udah tahun kedua, lumayan tumbuhnya. Belum aku pindahin ke tanah ya, karena belum sempat, nggak tahu mau di mana ditaruh, karena dia nanti bakal besar. Ya, jadi segitu dulu. Oh ya, ini adalah blackcurrant, tanaman buah. Ini memang sengaja dipotong pendek, nanti nggak apa-apa, setelah masuk musim panas dia akan gede dan mulai berbuah. Nah aku punya pohon anggur, coba lihatin nih. Pohon kesayangan, ini pohon anggur tuh, lihat pohon anggurnya. Nah jadi karena dia masih muda, ini baru 4 tahun ya, tahun keempat, dia kecil aja. Nanti buahnya itu masih kecil-kecil, masih segini. Nanti udah agak lama, aku rasa kalau udah 10 tahun nanti dia bakal seperti anggur-anggur yang dijual di supermarket. Nah terus itu adalah cranberry warna merah. Aku biar bantu suamiku dulu deh, dia lagi tongin di situ, dan ini hujan pula, aku bantuin dulu ya. Ini langsung nggak perlu di apa-apain lagi, tinggal langsung dimasukin aja ke dalam sini, nanti mereka ambil. Hai, selamat pagi semua. Hari ini kita sudah masuk di pertengahan spring sebenarnya, tetapi cuacanya itu masih amburadul, kadang dingin, kadang agak hangat, kadang berangin. Nah seperti kemarin semalam itu 2 hari berturut-turut berangin banget. Nah hari ini mendung, agak terang sih di sini, tapi sebenarnya ini mendung. Gimana ya cara ngeliatinnya? Ini mendung. Nah kebetulan ini 10 derajat, agak dingin, makanya saya masih pakai jaket tebal. Nanti bentar lagi saya akan ke kebun. Nah sebelum saya ke kebun, saya mau liatin dulu ini seperti apa tanaman indoor saya. Beberapa kemarin saya udah mulai semai di dalam, supaya nanti pada bulan Mei setelah last frost, setelah salju terakhir, kadang tuh Mei suka turun salju sekali lagi. Nah setelah itu baru mulai summernya steady, teratur. Jadi ini saya semai dulu di dalam, nanti mau saya pindahin. Yuk kita lihat satu persatu ya. Nah yang ini adalah squash, labu kuning yang biasa dibuat untuk sup. Nah kalau yang ini melon cantaloupe. Saya nggak tahu deh, saya berkali-kali coba tanam melon tuh nggak sampai berbuah, mungkin karena panasnya kurang panjang. Nah ini coba lihat, ini udah mulai tinggi. Ini adalah pare Cina. Saya juga ada tanam pare India sebentar, kayaknya udah mulai muncul deh, kemarin saya lihat ada mulai muncul. Yang pare India adalah yang ini, pare kerala, udah mulai tuh, mudah-mudahan sehat. Ini saya tanam ada 4 semai 4 kalau nggak salah, 4 apa 6, tapi ini 1 udah mulai muncul. Agak lama sih ya, karena dia di dalam rumah. Antara yang pare Cina dengan pare India lebih lama germinasinya untuk pare India. Nah ini ada semangka, nggak tahu deh bisa apa nggak semangka di sini, belum pernah sih coba semangka. Ada beberapa semangka. Nah saya juga semai pepaya, cuman tuh nggak muncul tuh, diantaranya malah tumbuh semangka. Terus ini okra, tapi 1 tumbuh terus layu.
Nggak tahu ini kelihatannya bakal tumbuh nih. Nah, yang ini adalah labu siam. Tuh lihat. Udah mulai gede labu siamnya. Ya. Sengaja ini saya germinasi di dalam dulu, nanti setelah bulan Mei baru dikeluarkan setelah dia udah mulai hangat. Nah, itu pandan saya masih kecil. Ini adalah cabai roket, namanya roket chili. Ini saya belinya dari supermarket, terus saya coba tanam, dia ternyata tumbuh. Nah, ini cabai hijau sebenarnya, tapi pedasnya bukan main, seperti cabai rawit. Panjang-panjang segini nih, kurang lebih 5-7 sentian. Nah, ini cabai Bird's Eye Italico. Udah mulai keluar juga. Lalu ini namanya Tufan Chili Hot. Ini juga udah keluar. Nah, ini sebentar. Ini adalah sebenarnya paprika yang modelnya seperti cabai tapi dia manis. Manis dan agak pedas. Jadi ini kayaknya paprikanya sudah bercampur dengan cabai deh pada saat kita belinya. Saya nggak tahu namanya, ini dari supermarket juga. Nah, kalau ini adalah hot cayenne. Ini cabai merah keriting tapi bukan yang merah, ini warnanya orange. Nah, ini saya belinya di nursery. Bibitnya ya, saya beli di nursery terus saya semai di sini. Terus ini Takanotsume. Ini juga hot pepper. Tapi nggak tahu, ini kali pertama juga nih udah mulai muncul. Nah, itu jahe itu kelihatan tuh. Nah, saya coba tanam jahe. Lalu ini tanam kunyit, cuman ini kunyitnya susah nih keluar nih, belum ada tuh, lihat. Mungkin nanamnya salah kali ya, terlalu muncul ke permukaan mungkin, nggak tahu juga. Tapi udah lama banget nggak bertunas-tunas ini. Nah, lalu kalau ini adalah terong-terongan. Ini semua tergolong terong yang cepat berbuah. Jadi yang kan karena di sini musim panasnya kurang panas, jadi saya pakai yang early fruiting. Belum pernah sih nanam yang ini, Jewel Marble sama yang Bonita. Lalu yang ini kemangi Indo. Coba, oh udah tuh muncul satu, lihat. Senangnya udah keluar satu. Ini saya sarakin banyak banget di sini, tapi baru satu yang keluar tuh, seneng banget. Selain dari itu, di sini cuman apa ya, tanaman indoor saya ini Philodendron Pink Lady, nggak terlalu pink karena kurang cahaya. Meskipun saya ada lampu, tapi kadang-kadang saya nggak nyalain juga sih. Terus ini namanya Clivia. Ini udah 3 tahun berturut-turut, dia selalu berbunga, setahun 2 kali, dan dia selalu di dalam, nggak kuat dia di luar. Hanya summer aja kalau mau dikeluarin. Nah, terus ini juga Philodendron Pink. Yang ini dia albino, semuanya pink. Jadi saya sengaja, dia kemarin tumbuh di sini anakannya, saya pindahin, tapi ini agak nggak tahu nih, lagi berusaha untuk hidup. Nah, kalau ini Philodendron Night White. Bedanya adalah ini batangnya ini dia 2 warna. Lalu spider plant-nya agak beda. Ini yang variegasinya ada di tengah. Kebanyakan spider plant kan variegasinya di pinggir, hijaunya yang di tengah. Kalau ini kebalikan. Lalu ini sama, ini anakan yang lain lagi dari Philodendron Pink. Nah, ini saya kurang subur nih, monstera saya deliciosa ini jenisnya, yang nggak terlalu gede. Ini udah waktu beli cutting dia lumayan gede. Nah, terus udah gitu kan daun aslinya udah hilang. Nah, ini tinggal daun yang tumbuh di rumah sini. Tapi ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma ada 5. Lama banget tumbuhnya, nggak tahu kekurangan apa. Padahal saya pupukin, tanahnya saya ganti juga. Nggak tahu kenapa, jadi dia agak lambat aja. Mungkin karena sinar matahari atau bagaimana. Nah, sebelah sana itu Philodendron semua, saya lupa namanya apa. Terus itu snake plant. Nah, ini monstera yang biasa, yang tidak variegasi. Ya, jadi di dalam rumah seperti itu. Ini ada ini perlu disiram nih kayaknya. Udah mulai layu tuh, mengkerut dia. Jadi ini perlu saya siram nanti.
Cuman saya ini karena manjat kadang-kadang lupa untuk disiram. Nah ini juga sama, variegasinya hilang di dalam rumah. Ini tadinya kan dia 2 warna ya, sama kuning gitu, hilang. Nah ini Monstera Santedeliana kalau nggak salah namanya. Ada variegasinya, cuman dia yaitu kurang oke dia di dalam rumah nih. Mungkin kurang apa ya, kurang cahaya apa kurang apa, saya nggak ngerti deh. Coba kalau teman-teman ada yang tahu harusnya diapain. Ini udah saya potong, tadinya dia panjang banget, cuman bagian yang panjangnya itu daunnya kecil banget, jadi saya potong aja supaya dia ambil energinya untuk mantepin yang ini, maksud saya. Tapi nggak tahu deh. Nah ini juga layu, bagian layu, tapi bagian bawahnya dia bagus tuh. Ini mungkin masalah ini ya, masalah dari pengairannya kurang ya. Jadi sebagian itu dia layu, tapi ujung-ujungnya dia segar banget tuh, lihat. Nah, sama kasusnya sama itu tuh, layu di atas, tapi di bawah sini tuh bagus. Nggak tahu ya kenapa. Coba kalau ada teman yang tahu, boleh dong dibocorin sebaiknya diapain nih. Jadi hari ini rencananya agak dingin sih. Meskipun agak dingin, saya akan pakai jaket tebal, pakai topi. Hari ini saya mau nanam bawang putih saya yang kebetulan sudah muncul. Jadi saya nggak sengaja tahun lalu tuh ngeringin bawang putih di luar, di greenhouse yang dari plastik itu, grow house itu ya. Nah lupa, terus dia tumbuh. Nah itu udah setinggi-tinggi gini. Jadi itu mau saya tanamin ke tanah supaya kita lihat deh apa yang bakal kita dapetin daripada saya beli lagi. Saya ada sih yang udah saya beli yang untuk ditanam, tapi nggak banyak karena saya punya itu. Jadi maksud saya mau dicampur aja, nggak tahu dia bakal bisa tumbuh apa nggak, tapi ya saya cobain aja, nggak ada salahnya kan daripada saya beli banyak-banyak ya. Yuk ikutin terus ya. Nah ini saya udah di luar dengan jaket kebanggaan saya, jaket kebun. Nah sebelumnya saya mau liatin dulu yang waktu itu saya sudah semai langsung ya. Coba kita lihat apa udah jadi atau belum ya. Yuk. Nah jadi itu, ini kemarin kalau nggak salah ini pok choy deh, atau radish. Itu kan kalau nggak ada tagnya jadi lupa. Jadi ini antara pok choy dan radish yang sudah saya semai langsung di sini karena saya yakin dia bakal tumbuh. Ini sekitar kurang lebih 2 minggu dari yang kemarin ada muncul. Sepertinya udah beberapa hari ya dia muncul. Nah coba kita beralih ke sini. Ini kemarin adalah daun bawang, belum ada yang muncul. Malah lebih duluan itu ya, pok choy ya. Nah terus yang ini chard sawi, ada satu tuh sawi warna-warni, baru satu yang muncul. Yang saya tanamnya 5, ini kemarin cuman 1. Nah ini saya ada masukin lagi tanaman yang lain, kohlrabi, tapi ini baru 2-3 hari yang lalu. Oke, so yuk ikut. Ini dia, saya mau liatin. Ini loh yang saya bilang. Jadi ini saya kemarin winter itu saya biarin di luar, ternyata dia tumbuh. Nah ini yang mau saya tanam nanti di bak tanaman yang sebelah sana. Udah saya bersihin kemarin, nanti rapiin. Nah terus ini saya baru semai lagi nih, hari Minggu kemarin saya semai, belum ada yang keluar. Tuh semai baru, nggak ada yang keluar. Itu ini 2 box ini salad-salatan semua. Sengaja saya masukin sini supaya dia, maksud saya biar cepet gitu tumbuh, tapi belum ada yang keluar tuh. Saya juga ada tanam kale, tanam kailan, sama daun koriandernya Korea, tapi belum ada yang tumbuh. Yuk kita liatin strawberry, gimana stroberinya. Oh ini dia udah mulai berbunga. Bentar ya, ini namanya yang wild garlic, kemarin dia sudah berbunga. Nanti setelah berbunga dia bakal berbiji dan terus dia menyebar kemana-mana seperti itu tuh, tumbuh lagi. Ini liar banget ini, tapi saya kalau udah berbunga gini kadang saya cabut aja. Nah
coba bentar strawberry ya. Udah dirapi-rapiin kemarin. Nah ini dia strawberry saya. Lihat, udah muncul, udah mulai ada tuh. Tapi ini saya lupa jenisnya apa. Strawberry ini dia tumbuhnya gampang, cuma ya itu dia rakus banget sama yang namanya pupuk. Mesti pupuknya mesti kenceng ini. Ini saya pakai ini untuk tomato, berobat tomato nih saya tanamin strawberry supaya dia bagus. Nah dia kan nanti dia itu ya merambat-rambat. Nah ketika dia merambat nanti dia berakar lagi di sini nih. Jadi kalau ketemu media tanam dia langsung berakar terus nancep. Ini punya saya udah banyak. Tuh lihat, seperti ini contohnya. Ya kan dari sini dia keluar ke sini, nancep dia. Nah ini pun sudah berbuah tuh. Strawberry saya kebetulan ada dua macam, satu yang di akhir spring, satu lagi yang di summer. Nah ini nancep, saya biarin aja deh, nanti kalau udah selesai dia berbuah baru bakal saya potong. Nah ini juga, ini dari tahun lalu dia dari sini bak yang itu pindah ke bak yang ini dia. Nah itu banyak banget, saya pisah-pisahin kemarin hari Minggu, kebetulan ada waktu saya pisahin semua. Jadi kalau strawberry menurut saya tuh di situ juga saya pisahin sebagian ke situ. Menurut saya strawberry lebih baik ditanam dari tanaman yang udah jadi. Jadi kalau kita beli di toko kayak ini nih. Ini dulu saya beli satu tanaman aja, harganya 1 pound. Ini jenisnya honey oe. Nih, ini jenisnya yang ini nih. Nah, ini beli satu, di tahun pertama dia bakal ada buah tapi nggak banyak. Nah itu nggak apa-apa, diambil nggak apa-apa, nanti dia akan bercabang terus tumbuh anakan kan. Nah nanti si induknya itu ya di tahun kedua bakal banyak banget buahnya. Jadi harapan saya ini adalah tahun kedua bakal banyak banget nanti di sini. Nah ini sendiri tahun keduanya itu tahun semalam, tahun kemarin 2023. Nah ini banyak banget hasilnya. Jadi tahun ini ekspektasi saya mungkin dia tidak bakal terlalu banyak. Nah ini anak-anakannya dia nih semua, terus sampai situ-situ. Nah terus kemarin juga saya sempet coba ya, ini saya udah pindahin. Ini adalah kol nih, kol merah bulat yang waktu itu saya beli di Dobis ya, udah saya pindahin ke tanah. Nah sama kol rabi juga itu. Terus ini sebagian lagi kol yang lain. Nah kalau dilihat dari daunnya, coba perhatiin, dia kan waktu saya beli hijau ya, hijau banget kayak gini nih. Nah ini sekarang sudah semu purple kan ya, ungu kemerahan ini. Ini artinya dia dingin. Meskipun dia bisa tumbuh di daerah dingin, tahan musim salju pun dia tahan, tetapi karena ini kan kita belinya dari nursery ya. Nah kita nggak tahu cara waktu itu dia nanam apakah dari greenhouse atau bagaimana, terus langsung dijual kan. Itu apa namanya, dia ketika kita pindahkan ke media tanam kita sendiri, dia kan akan beradaptasi. Nah ini indikasinya daunnya kayak begini nih karena udaranya masih dingin di sini, jadi dia berubah total. Nah ini adalah bak asparagus saya, jelek banget, banyak ininya, apa namanya, moss, nggak tahu deh bahasa Indonesianya apa moss itu. Cuma ada berapa biji saya di sini, paling cuma 6 ya saya tanam. Nah ini dia nggak semuanya muncul bersamaan, sebagian spring, sebagiannya lagi nanti di summer gitu. Ini tahun kedua, katanya sih tahun kedua bisa ambil. Coba ini masih kecil begini, nggak segede pensil, harusnya segede pensil baru bisa diambil. Ini kecil banget, mungkin dia kurang pupuk apa bagaimana, saya nggak ngerti deh. Padahal dia kan ini sebenarnya waktu pertama kali tanam, oh ini ada yang gede nih, lihat, wow, muncul akhirnya, lumayan gede tuh.
Senangnya gede banget. Nah yang ini bisa dipanen ini kalau segede gini, tapi kita tunggu agak tinggi dulu. Bagus ini. Nah katanya kalau tahun kedua, ini kan tahun kedua nih ya, tahun kedua setelah ditanam, berarti ini udah 3 tahun udah bisa dipanen. Nah ukuran segini bisa dipanen nih, maksudnya sebesar pensil ya, setebal diameter pensil, itu udah boleh. Nah ini saya dapat satu. Mudah-mudahan yang lain juga ngikut ya. Nah untuk nanam ini itu tanahnya masih digarap dulu, harus benar-benar banyak fertilasi, manure segala macam. Juga lumayan gede nih. Jadi karena sekali tanam ini tahan 30 tahun. Setiap tahun bakal ngasih kita hasil. Jadi tanam sekali, susahnya sekali, habis itu dia udah muncul terus. Dan dia agak dekat ke permukaan, jadi kudu hati-hati kalau mau hilangin ini nih rumput-rumput liar nih. Kadang-kadang suka kecabut loh itu stroberi asparagusnya, jadi kudu hati-hati karena dia tanamnya nggak dalam ya. Oke. Nah yuk, ini apa nih? Ini pohon apel saya rendah aja loh, ini pohonnya cuma setinggi saya, kurang lebih tinggi dikit 2 meteran lah. Ini udah muncul banyak banget kan. Itu juga apel di sebelah sana tuh. Nah itu yang tinggi itu cherry. Nah nanti mau saya taruh di sini. Ini garlicnya, bawang putih mau saya taruh di sini. Ini udah mulai saya beres-beresin kemarin. Yuk kita langsung tanam aja ya. Jadi pertama-tama ini bakal saya kasih ini dulu. Ini organic chicken manure pellets. Tanahnya sendiri ini udah subur dari tahun kemarin, karena kan ini tanahnya kompos semua saya pakai. Bawahnya itu dia karton, kayu-kayu segala macam. Nah ini tanahnya udah mulai turun, kemarin tuh dia penuh sampai sini nih. Nah ini jadi sekarang untuk revitalisasinya saya cuma tambahin, bau banget tai ayamnya bau loh. So guys, jadi ini semua udah saya tanam ya, lihat. Nggak tahu berapa banyak ini, mungkin ada sekitar 100 kali ya. Nah nanti yang di sebelah sana nih kan ada trellisnya nih, mau saya tanam ini kacang polong. Jadi idenya adalah ditanam di pojokan itu berderet sampai ke ujung. Nanti setelah dia ini termasuk merambat, setelah tumbuh nanti saya rambatin di sini. Oke, caranya gampang aja. Ini dia juga tahan dingin, jadi saya cuma bakal masukin satu persatu di sini. Kurang lebih jaraknya segini aja, 5 sentian, 10 sentian, nggak masalah ya. Terus nanti tinggal ditutup dengan tanahnya, jadi dia nggak perlu terlalu dalam, sekitar 1 inci aja. Oke, jadi seterusnya sampai ke ujung sana nanti. Nah setelah semua sudah selesai, ini tinggal saya siramin aja ya, siram semua. Habis ini kita langsung panen bawang putih liar ya, buat dimasak omelet ntar malam. Jadi ini aku baru selesai panenin wild garlic liarnya. Ini aku potong aja sampai segini, dia nggak bakal tumbuh lagi nanti tahun ini. Jadi dia akan mati, kemudian tahun depan dia muncul lagi seperti ini. Jadi ini cuma setahun sekali dan cuma ada di musim semi seperti ini. Kalau udah mulai panas nanti dia berbunga, lalu nanti berbiji, nanti bijinya jatuh kemana-mana, dia tumbuh lagi secara liar. Jadi sebelum itu terjadi, ini kepotong. Jadi ini nanti rencananya buat dibikin besto. Nah aku juga punya kucainya udah liar banget, jadi aku pisah-pisahin. Nah ini seperti ini.
Ya, banyak ya, dipotong semuanya aku cabut. Nanti yang ini nanti aku tanamin lagi di titik-titik tertentu. Nah, jadi teman-teman, tadi kan saya udah panen ya kucai bulenya atau nama lainnya chive. Nah, itu tuh saya pisah-pisahin. Nah, ini batang bagian atas. Nah, ini batang keras, bukan keras sih. Jadi ini seperti spring onionnya, daun bawang. Ini daun bawangnya, ini yang tengahnya, lalu ini yang di atasnya ini. Nah, ini yang garlic liar tadi, bawang putih liar. Nah, yang ini bagian bunganya. Jadi teman-teman, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Nanti lain kali kita sambung lagi ya. Bye.